pemikiran yang tenang untuk merumuskan fikih. Fikih itu bisa sangat longgar dalam kondisi yang sangat sempit. Tapi bagi yang tidak sempit, nggak boleh pakai fikih longgar. Dalam bahasa kita itu al-amru idza dhaqa ittasa'. Kalau dalam kondisi yang sangat sempit, fikih itu malah melebar, malah meluas, malah jadi longgar. Wa idza tasa'a dhaqa, ketika kondisi sudah normal lagi, dia menjadi ketat lagi. Ya tadi, ketika kita sholat wajib menghadap kiblat. Tapi kalau dalam kondisi susah menghadap kiblat karena di kendaraan, di pesawat, di kereta atau di mobil apalagi, ya sholat tergantung arahnya. Tapi kalau sudah turun dari mobil, balik ketat lagi, harus menghadap kiblat. Ini saya nggak tahu Bapak ini masih naik kereta, naik bus atau tidak ya. Saya juga udah nggak naik bus Pak ya, tapi sekarang bus bagus-bagus itu, bus sleeper dan seterusnya itu. Bus itu beda kayak kereta yang relatif beloknya dikit Pak ya, lurus aja kereta itu ya, beloknya dikit-dikit gitu. Kalau bus kan belok begini, kadang putar balik. Itu kalau kita sholat tuh bisa menghadap ke semua arah kiblatnya itu Pak. Takbirnya menghadap kemana itu, nanti pas rakaat kedua nih lagi belok gitu. Rakaat ketiga juga balik lagi, muter-muter begitu. Bis belok begitu. Nah itu sholatnya gimana? Kan lagi dalam kondisi sempit, dia akan melebar, melonggar. Tapi ketika sudah longgar, ketat lagi. Ketika sudah turun di warung makan apa gitu, rumah makan mana gitu kan biasanya ada. Biasanya settingan zaman dulu sih Pak, kalau naik bus itu berhenti di mana gitu, makan dulu gitu ya. Kalau sekarang kan lewat tol lurus, tahu-tahu sampai Jogja gitu, tahu-tahu sampai Surabaya 9 jam gitu, 12 jam nyampe. Luar biasa. Kalau dulu tuh ke Semarang saja 21 jam saya itu dulu. Itu ketika berhenti nggak bisa kemudian sholat tidak menghadap kiblat, turun wudu lalu sholat menghadap kiblat sesuai dengan musola yang ada. Nanti pas kemudian di bis lagi, pas waktu sholat masuk, kita sholat di kendaraan boleh tidak menghadap kiblat karena al-amru idza dhaqa ittasa'a. Ketika dalam kondisi sempit, fikih itu akan melonggar. Tapi kalau sudah longgar lagi, dia menyempit lagi, aturannya terpenuhi. Maka ketika membahas bab kayak gini, jangan dipahami, oh berarti enak nih kita kalau wudu nggak usah digulung tangannya nih. Ya digulung tangannya, oh repot-repot amat, itu bisa digulung. Bapak punya pakai jas, copot jasnya, bisa itu nggak repot. Tapi kalau dalam kondisi nggak bisa dicopot jasnya, nggak tahu kenapa misalnya tiba susah kalau jas ya. Yang enak tadi tentara itu Pak, tentara ya tadi misalnya kayak pemadam kebakaran gitu. Pemadam kebakaran kalau lagi nggak ada kebakaran, sholatnya normal, sholat zuhur jam 12 sampai jam 3, sholat asar jam 3 sampai jam 6. Tapi kalau lagi memadamkan api, dia boleh jamak Pak, boleh jamak, jangan ditinggal. Madamin api ditinggal, masya Allah. Kaptennya bilang sudah azan, tinggal dulu, tinggal. Taruh. Ya kita ke musola terdekat. Lah musola lagi kebakaran, musola terdekat. Kalau lagi kebakaran matiin dulu apinya. Nanti sholatnya gimana? Fatwanya adalah boleh dia menjamak. Kalaupun nanti waktu udah mau habis, misalnya kebakaran nih Pak, kebakaran dari jam 12 sampai jam 6 nggak mati-mati. Itu pun tetap dia harus istirahat. Nah nanti dia istirahat lalu sholat menjamak. Ya nanti fikihnya itu tergantung kondisi yang terjadi gitu ya, yang ada di hadapan masing-masing. Nah mengetahui seperti ini Pak yang membuat kita itu nyaman dalam menjalankan agama.